kita memulai ya. Untuk pertemuan kali ini saya persilakan dulu untuk ketua kelasnya ya. Menyiapkan, berdoa dulu. Kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa dan menyiapkan diri masing-masing untuk pembelajaran 2 jam ke depan. Siap? Oke. Jangan terlalu tegang. Udah pada makan belum? Belum? Waduh. Ya, nanti setelah ini kita makan masing-masing ya. Ya. Oke, siapkan dulu ketua kelasnya untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, siap. Yuk. Sebelum itu saya mau ngabsen dulu nih. Tadi saya lihat perhatiin ada beberapa teman yang nggak masuk untuk hari ini. Erisa kemana? Aduh, Alfa lagi. Ada lagi? Novi. Sakit apa Novi? Udah berapa hari? Terus ada lagi? Cynthia kemana? Mudah-mudahan kita sehat semua, umurnya panjang. Hal-hal yang seperti itu dihindari karena tadinya membuat diri kita itu menjadi menyepelekan ya segala bentuk suatu kegiatan dan kewajiban kita sebagai manusia. Ilmu itu nggak akan habis dibandingkan harta kalau dikasih materi. Biasanya itu, karena materi itu biasanya kamu nggak bisa bawa, bisa habis. Tapi kalau ilmu, ya sampai kapanpun kamu berada dimanapun itu akan kepake. Sebelum kita masuk ke strategi permasaran, ada yang masih ingat nggak apa itu media, apa itu promosi? Coba, Cung. Ya jangan lihat buku. Ayo, secara gambarannya aja apa? Ayo, apa itu media, apa itu promosi? Ya itu aja lah. Ya, kalau kalian melihat buku itu akan susah. Nanti kalian memahami karena di situ itu teori biasanya. Tapi kalau kamu tahu apa itu media, apa itu promosi, paling tidak sudah punya gambaran apa itu media. Media itu apa sih? Ayo, Cung. Nah, itu kalau lihat buku seperti itu ya. Cung yang nggak lihat buku, ini mah Bapak pengen yang nggak lihat buku. Ya, biar kalian itu nempel ke sini. Walaupun nanti ditanya di jalan sama saudara atau teman, kalau media itu apa sih? Kamu kan di SMK, kamu kan belajar misalnya gitu. Jangan sampai kamu, aduh lupa lagi. Oh enggak, kalau enggak lihat searching dulu. Nah jangan. Jadi menunjukkan bahwa kalau kamu seperti itu kelihatan yang tidak bisa menjawab, kelihatan bohong kamu itu, berarti nggak belajar gitu kan. Walaupun sekarang media bisa kamu lihat dimanapun. Ya, dari media online, media cetak, media massa, dan media poster. Itu di buku paket ada sebenarnya ya. Ya, kalau kalian ya itu tadi bisa membaca, bisa dilihat, menelaah, itu ada sebenarnya. Bapak hanya memindahkan saja. Ya, paling tidak. Nah, itulah terkadang kita untuk melihat suatu materi itu kita tidak tahu di mana itu pengertian-pengertian ini karena apa? Kebiasaan kita itu udah hilang sekarang. Yang pertama apa? Kebutuhan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, permintaan. 4. Oke, itu. Jadi ada 3, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke, lanjut. Sini ada penawaran pasar produk, pelayanan, dan pengalaman. Market, offering, produk, service, dan expresses ya. Oke, lanjut. Nilai pelanggan dan kepuasan, customer value dan satisfaction ya. Oke, itu kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan itu biasanya dari customer dulu ya. Baru dia dari nilainya, value dan satisfaction ya. Itu dari pemasaran. Ada pertukaran dan hubungan, exchange dan relationship ya, yaitu pertukaran biasanya melalui relasi ya. Jadi pemasarkan itu bagaimana kita ada jaringannya atau enggak, luas jaringannya seperti apa, dan itu biasanya dari orang-orang yang mungkin memasarkan produk itu apakah punya cara yang jitu, punya cara yang bagus untuk memberikan istilahnya penjelasan ataupun arahan untuk produk ataupun barang dan jasa tersebut. Biasanya relationship ya.
kekeluargaan biasanya lebih enak gitu ya memberikan penjelasannya. Next, selanjutnya pasar market. Nah, ini adalah market yang mungkin sangat-sangat menentukan pemasaran itu. Ke arah mana barang atau produk atau jasa tersebut akan dipasarkan. Ya. Apakah ke golongan menengah atas, menengah ke bawah atau tengah-tengah, middle di situ. Ya. Jadi tergantung dari konsumen produk barang dan jasa tersebut. Ya, kalau misalnya produknya harganya sangat tinggi berarti dia harus menawarkan ke pasar kelas atas, nggak mungkin kelas menengah ataupun middle, walaupun ada itu kelas middle, cuma dia butuh pertimbangan, banyak sekali pertimbangan. Kenapa saya harus membeli ini? Apakah penting nggak produk ini? Apakah lebih penting mana antara mungkin kebutuhan yang lain? Kalau mungkin buat orang-orang yang high class, yang levelnya tinggi, mungkin nggak akan berpikir lagi, ya, karena mereka ya uang ada, terus butuh juga, ngapain juga berpikir-pikir, ya. Tapi kalau mungkin samalah seperti kalian, kalau mungkin budget kalian misalnya punya anggaran 2 juta misalnya, saya mungkin ganti HP yang lebih high, yang lebih kapasitasnya lebih tinggi. Perlu nggak kira-kira dengan budget 2 juta? Misalnya kamu memberikan HP yang iPhone misalnya. Kira-kira butuh nggak? Hah? Budget cuma 2 juta nih, tapi kamu pengen marketnya itu yang high gitu. Kayak beli iPhone dan lain sebagainya gitu kan, yang lebih di atas 2 juta. Kira-kira itu butuh nggak buat kalian? Nggak akan butuh kalian. Tapi dengan harga 2 juta kamu akan berpikir, lebih baik saya beli yang 2 juta aja. Nah, saya juga untuk membeli yang lebih dari 2 juta saya nggak punya uangnya. Nah gitu ya. Jadi harus bisa memilah dan memilih mana sih yang kira-kira lebih penting. Gitu kan. Paham ya untuk itu ya? Jadi market juga di sini sangat menentukan ya. Membuat suatu produk itu saya harus memasarkan produk ini ke kelas mana. Kalau kamu pengen beli baju misalnya ke mall, berarti kan kelasnya itu udah high kan? Jadi karena di situ tidak ada transaksi biasanya tawar menawar, udah ada bandrolnya harganya, nggak bisa kamu nawar. Beda sama di pasar geng, ya harga 20.000 kan ditawar 10.000, gitu kan? Nggak diberikan 10.000, naik lagi 15.000 kan gitu. Jadi kita harus lihat dulu pasarnya, ya. Tapi nggak mungkin juga yang di pasar-pasar yang kelas menengah ke bawah itu dia masarkan produk di kelas menengah ke atas, nggak mungkin ya. Tapi karena ada kualitas, ada barang juga di situ ya. Paham ya? Oke, next. Proses pemasaran. Nah, di situ ada yang pertama apa? Nah, pengarah pasar yang tadi itu ya. Kita harus tahu ini pasarnya kemana dulu. Ya, jangan sampai kita salah masuk. Tapi kebanyakan juga kita kalau ya sebagai manusiawi ya, manusia itu manusiawi ya, kita cuma hanya masuk ke mall tapi nggak beli, cuma hanya cuci mata. Nah, ini tujuan strategi pemasaran. Oke, bisa dibaca di situ. Ada nggak tujuan strategi pemasaran? Kalau di sini nggak kelihatan, misalnya ini ada secara umum strategi pemasaran itu apa sih? Itu bisa kalian baca. Yang memaksimalkan konsumsi atau memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Bagaimana sih cara memasarkan dengan cara yang baik? Mengenal produknya dengan baik. Mengenal produknya dengan baik. Sebentar, saya tulis dulu biar tidak lupa. Menentukan biaya murah tapi kualitasnya bagus. Menentukan harga. Itu yang utama. Yang utama, harga. Apakah ada nggak di situ pesaingnya di produk kita? Kalau ada, pasti akan menjadi suatu bentrokan di situ. Ya, karena itu adalah pesaing, ya. Kalau tidak ada komitmen di situ. Walaupun sama produk tapi jangan saling menjatuhkan intinya. Silakan duduknya yang kemarin kelompoknya sudah ada seperti yang kemarin. 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan buat kelompoknya yang kemarin. Oke, tinggal diputar saja, diputar duduknya. Ya, nggak apa-apa yang masuk nggak apa-apa. Intinya kelompok yang kemarin sudah dibuat, silakan kembali lagi rapatkan kelompoknya. Terus tolong apa yang kemarin kalian sudah buat, ya produk yang kalian sudah buat kemarin kan sudah presentasi tuh, ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
dan kelompok 5. Kalian sekarang coba. Ya, kalian coba nanti sama kalian presentasikan juga sesuai dengan kelompoknya. Saya kasih waktu, harus bisa dan harus ada hasilnya hari ini ya. Bagaimana dari produk yang kalian itu dengan menggunakan media promosi sekarang menjadi strategi pemasarannya seperti apa? Oke, sudah semua? Kelompok ini udah? Udah? Sudah ya? Oke, untuk kelompok yang pertama, silakan kalian paparkan. Saya akan memaparkan strategi pemasaran. Yang pertama, memilih lokasi yang strategis dan ramai khalayak. Ya. Dan yang kedua, harga diperuntukkan untuk menengah ke bawah, Ya. antara anak-anak remaja sampai orang tua pun bisa. Dan yang ketiga, keunggulan produk kami mempunyai rasa bervariasi. Ya. Dan yang keempat, mengoptimalkan sosial media sebagai strategi pemasaran. Oke. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke. Itu Sekian dari paparan kelompok kami. dari kelompok 1. Ya, berikan apresiasi kelompok 1. Oke, kelompok yang selanjutnya. Cara memasarkan produk secara online yaitu memperluas relasi dengan berbagai industri atau beberapa masyarakat sekitar. Tadi siapa namanya? Selfie. Selfie Setiawati, Lisna. Resnawati. Ya. Lisnawati. Lalu meningkatkan periklanan melalui sosial media. Selanjutnya melakukan pengenalan merek dengan melakukan penelitian melalui teknik branding. Ya. Memberikan nilai harga yang menarik minat pelanggan, contohnya RP harga 9.900. Yuk. Oke, itu aja. Oke, terima kasih buat kelompoknya ini. Yuk, selanjutnya. Kelompok ini. Mengikuti strategi pemasaran ke pesaing. Yang ketiga ada menentukan harga, bagaimana harga agar lebih murah tetapi banyak sekali masyarakat yang mengenalnya. Yang terakhir ada lokasi. Kita menjual ke lokasi seperti di bazar atau yang lainnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Oke. Yuk, selanjutnya kelompok ini nih. Yuk. Buat nanti di rumah, ya ini tugas kalian untuk pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama soalnya itu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kamu nanti kirim jawabannya di mana? Wah, Google Form nanti yang sesuai alamatnya sesuai dengan yang minggu kemarin ya. Bapak harapkan tidak mau lagi terjadi yang tidak mengerjakan. Ya, kalau ada kendala silakan hubungi saya. Jadi biar ada solusinya. Paham? Oke. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, saya minta kira-kira kesimpulannya dari strategi pemasaran ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Saya Jenny Anggreni, Pak. Ya. Jadi kalau kesimpulan dari strategi pemasaran, jadi seluruh strategi, dasar-dasar strategi pemasaran harus dilakukan dengan baik Betul? agar terciptanya produk atau jasa diminati oleh pelanggan dan peminatnya banyak. Oke, yuk, itu aja. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ini. Oke, intinya dari kesimpulan yang mungkin bisa saya berikan bahwa strategi pemasaran itu sudah sangatlah penting ya. Kenapa? Karena itu akan membuat produk, barang dan jasa kita itu akan diterima di konsumen. Bagaimana caranya? Terserah. Intinya strategi yang kita tawarkan itu ada lokasi tadinya harus bagaimana, harga harus bagaimana, kualitas harus bagaimana, terus cara memasarkannya bagaimana. Intinya apapun itu bentuknya, ingat analisis SWOT tadi ada kekuatan, terus apa lagi? Kelemahan, terus apa lagi? Peluang, dan satu lagi ancaman. Dan itu harus kalian tetap ingat-ingat dimanapun kalian berada dalam strategi pemasaran. Paham? Oke. Ini apa itu bab 6? Bisa dilihat dulu apa sih itu bab 6? Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian keluar. Bukunya tolong diberesin dulu.